Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Mega Sri Kurnia SSIGR, guru dari SDN 23 Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan berbagi pemahaman tentang topik 1, Merdeka Belajar. Tujuan topik Merdeka Belajar ada 3. 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Terdiri dari 3 materi. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Ingin menjadi guru seperti apa saya. 3. Apa peran saya sebagai guru. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun hal yang paling mendasar harus dimulai dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, saya berperan membentuk dan mengantarkan peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka sesuai kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang selalu menginspirasi dan menjadi teladan bagi murid serta memberikan pengaruh baik bagi murid di masa depannya. Modul 2, mendidik dan mengajar, terdiri dari 3 materi. 1. Mendidik dan menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. 3. Menjadi manusia secara utuh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan pemerintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. KHD menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut agar menjadi manusia yang merdeka. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdiri dari 2 materi. Yang pertama, kodrat murid, yang kedua, azas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisah dari dasar pendidikan murid. Sedangkan kodrat alam merupakan bagian dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Azas trikon. 1. Kontinu. Pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan yang ketiga, konsentris, bersikap terbuka tetapi kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terdiri dari 2 materi, menumbuhkan budi pekerti, yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik dibentuk dari keluarga yang merupakan madrasah utama bagi seorang murid, kemudian sekolah dan masyarakat. Guru berperan membantu peserta didik untuk menemukan dan mengenali kecerdasan budi pekerti yang ada dalam dirinya. Kecerdasan budi pekerti menjadikan peserta didik manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan pada teori tabula rasa dan teori negatif. Menurut teori tabula rasa, kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksud. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada pada kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdiri dari 3 materi. 1. Selamat dan bahagia. 2. Sistem Among. 3. Merdeka Belajar Abad 21. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Karena kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagaimana fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberi kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mengisi zamannya. Sistem Among. Dalam sistem Among, guru berperan menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Sesuai dengan semboyan, ing ngarso sung tulodo, ing matya mangun karso, dan tutwuri handayani. Artinya, ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Guru diharapkan mampu memberikan semangat, bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid serta berperan sebagai narasumber dan penuntun. Ing matyo mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru memahami secara utuh tentang apa yang ia dapat bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku.
Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta, rasa, dan karsa, serta karyanya. Merdeka Belajar Abad 21. Tuntutan pembelajaran di abad 21 adalah: 1. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Tugas pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuh. Bapak Ibu, sekian pemaparan saya tentang topik Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.